Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga kalian selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, pada video kali ini ibu akan menyajikan pembahasan materi pembelajaran PAI yang berjudul tentang perilaku terpuji adalah kepribadianku. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak silakan duduk yang rapi. Awali pembelajaran dengan membacakan doa bersama-sama. Mudah-mudahan materi yang akan kita pelajari mendapatkan syafaat atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah, anak-anakku, pada kesempatan hari ini tujuan pembelajaran dari materi pendidikan agama Islam tentang perilaku terpuji adalah kepribadianku. Kita akan belajar menjelaskan pengertian dan cara berbakti kepada kedua orang tua dan guru dan hormat kepada orang lain dengan benar. Kemudian kita akan mengidentifikasi ciri-ciri orang berbakti kepada kedua orang tua dan guru dan hormat kepada orang lain dengan benar. Anak-anakku, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar mana yang menunjukkan sikap bakti kepada orang tua, bakti kepada guru, dan hormat kepada orang lain? Coba amati gambar berikut. Ya, hebat. Anak-anakku sekalian, pada gambar pertama merupakan salah satu contoh gambar hormat kepada ibu dan bapak guru di sekolah. Ketika bertemu dengan guru, mengucapkan salam dan tidak lupa menyalaminya. Itulah tanda hormat kalian kepada seorang guru. Pada gambar kedua, yaitu seorang anak sedang mendoakan kedua orang tuanya. Berarti di sini tanda bakti kalian sebagai seorang anak kepada orang tua dengan cara mendoakan keduanya. Sedangkan pada gambar ketiga, di dalam kelas kalian saling berdiskusi dengan teman-teman kalian. Di sini tandanya kalian sudah menghargai orang lain, salah satunya teman yang ada di sekolah. Baiklah anak-anak, di sini ada sikap terpuji. Apa itu sikap terpuji? Sikap terpuji adalah segala sikap, perbuatan, dan ucapan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Di sini ada salah satu dari sikap terpuji adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Patuh dan taat kepada kedua orang tua merupakan salah satu kebajikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin surga bagi anak yang patuh dan taat kepada kedua orang tua.
Bagaimana ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Yaitu berkata lemah lembut kepada kedua orang tua, taat kepada perintah ayah ibu, kemudian selalu mendoakan orang tua, menjaga nama baiknya, mencium tangan untuk meminta ridhonya, kemudian kalian menundukkan sebagian badan jika melaluinya. Sedangkan yang terakhir, salah satunya yaitu selalu memiliki waktu untuk membantu kedua orang tua. Itulah ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana cara menumbuhkan sikap bakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, harus senantiasa mengingat kebaikan kepada kedua orang tua. Kemudian, meyakini bahwa surga bagi yang berbakti kepada orang tua, Allah menjanjikan kepada anak yang selalu berbakti kepada orang tua, yaitu surga baginya. Selanjutnya, selalu mendahulukan perintah orang tua. Yang terakhir, selalu bersyukur atas karunia-Nya berupa orang tua yang hebat. Itulah cara menumbuhkan sikap bakti kalian sebagai seorang anak kepada kedua orang tua. Bagaimana akibat tidak berbakti kepada kedua orang tua? Anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua yaitu akan mendapat dosa yang sangat besar. Jadi, kalian jangan sekali-kali menyakiti hati dan perasaan kedua orang tua kalian. Yang kedua, sikap terpuji yang kedua yaitu berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap patuh, taat, serta hormat kepada guru. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru yaitu bersikap merendah ketika bersama guru, mendengar nasihat dan hikmah dari ibu dan bapak guru di sekolah. Kemudian selalu berdoa memohon ampun untuk guru. Memperhatikan anak-anaknya. Kemudian senantiasa sopan jika berhadapan dengannya, yaitu dengan guru. Kemudian meminta izin jika bertanya dan menemuinya. Yang terakhir, menyelesaikan tugas yang diberikan guru kepada anak didiknya. Itulah ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. Bagaimana cara menumbuhkan sikap berbakti kepada guru? Yang pertama yaitu mengingat jasanya yang telah mendidik kita dari tidak bisa menjadi bisa, dan dari tahu menjadi lebih tahu ya. Kemudian selalu bersyukur, memiliki kesempatan untuk belajar bersamanya. Selanjutnya, sungguh-sungguh menjalankan nasihatnya. Dan yang terakhir, selalu dekat dengan guru. Bagaimana akibat anak yang tidak berbakti kepada guru? Yang pertama, anak yang tidak berbakti kepada guru akan merasakan kebodohan selama hidupnya. Tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, akibat anak yang tidak berbakti kepada guru tidak akan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diperolehnya. Dan yang terakhir, tumbuh menjadi pribadi yang sombong. Itulah akibat dari anak yang tidak berbakti kepada guru. Yang selanjutnya, sikap terpuji selanjutnya adalah menghormati orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.
Tujuannya agar kita saling mengenal dan saling menghormati. Bagaimana ciri-ciri orang yang menghormati orang lain? Yang pertama, sopan dan santun dalam berbicara. Kemudian, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah walau berbeda keyakinan. Selanjutnya, memilih sahabat bukan karena cantik, kaya, atau satu suku. Kemudian, menghargai pendapat ketika diskusi. Selanjutnya, memuji dengan ucapan selamat saat teman berprestasi. Yang terakhir, mendahulukan orang yang lebih tua. Bagaimana cara menumbuhkan sikap menghormati kepada orang lain? Yaitu dengan cara pertama, menyadari bahwa orang lain juga mempunyai kelebihan. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kita sebagai seorang manusia adalah makhluk sosial yang harus bersosialisasi satu sama lain dengan orang lain. Bagaimana hikmah menghormati orang lain? Hikmah yang bisa diambil dari diri kita sebagai seorang anak yang menghormati orang lain. Yang pertama, rendah hati dan tidak sombong. Kemudian, mempunyai rasa malu, tulus membantu orang lain. Kemudian, menjadi pribadi yang pemaaf, menyayangi tanpa pilih kasih. Itulah hikmah dari menghormati orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pendidikan agama Islam tentang sikap terpuji adalah kepribadianku telah Ibu sampaikan. Di sini sebagai bahan refleksi, kalian harus mengisi pernyataan sikap yang akan Ibu berikan. Langkah-langkahnya yaitu dengan cara memberi tanda checklist pada kolom yang dipilih. Di situ kolom yang dipilih ada ya dan tidak, pernyataan diri sendiri. Cobalah nanti kalian isi dengan men-checklist tanda ya atau tidak pada pernyataan sikap kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Ibu yang soleh dan solehah, alhamdulillah materi hari ini telah selesai Ibu berikan. Sebelum mengakhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.